Teman, kembali lagi bersama aku, Kak Amel. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai uang. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu uang? Gak mungkin nggak sih nggak ada yang tahu apa itu uang? Uang adalah benda yang tidak pernah lepas dari dompet kita. Jadi di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai pengertian, secara singkat, jenis dan juga fungsi-fungsi uang. Yang pertama yaitu pengertian uang. Menurut kamus, uang adalah alat tukar atau standar penilaian yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa kertas, emas, perak, atau logam yang dicetak dalam bentuk dan gambar tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian uang secara garis besar adalah sebuah alat tukar yang digunakan untuk menukarkan barang dan jasa pada setiap transaksi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih kalau manusia pada zaman dahulu itu tidak menggunakan uang sebagai alat transaksi, melainkan mereka menggunakan sistem tukar-menukar yang bisa disebut dengan sistem barter. Oleh karena itu, kita akan masuk ke sejarah singkat uang. Pada zaman dahulu, menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhannya. Sistem barter merupakan sistem yang digunakan manusia pada zaman dahulu dengan cara menukarkan barang yang mereka miliki dengan barang lainnya. Misal nih, ada seorang laki-laki bernama Dodo. Dodo memiliki 1 karung beras, dan ada perempuan yang bernama Ika. Ika memiliki 1 pakaian. Nah, sedangkan Dodo membutuhkan pakaian milik Ika. Nah, sedangkan Ika membutuhkan beras. Maka dari itu mereka sepakat untuk menukarkan kedua barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, ternyata manusia pada zaman dahulu itu masih merasa bahwa harta yang mereka tukarkan itu tidak memiliki nilai yang sebanding. Dengan adanya kendala tersebut, maka manusia pada zaman dahulu mencoba mencari cara lain yang kiranya dapat menemui titik temu dalam memenuhi kebutuhannya. Hingga pada saat itu ditemukanlah cara baru, yaitu menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar seperti emas, logam, perak, dan lain sebagainya. Nah, pertukaran menggunakan beberapa alat tersebut dapat disebut dengan uang barang. Sistem uang barang ini memiliki kelemahan, yaitu ada pecahan atau ukuran untuk menentukan nilai dalam pertukaran. Selain itu, terdapat kesulitan dalam penyimpanan, pengangkutan, serta tidak tahan lama, sehingga manusia mencari benda lain yang kiranya dapat diterima secara umum, mudah dibawa, dan tahan lama. Benda yang disepakati sebagai alat tukar tersebut adalah uang logam, yang tentunya uang logam dapat diterima oleh seluruh kalangan manusia. Nah, setelah teman-teman tahu apa pengertian dan sejarah singkat uang tadi, maka kita akan masuk ke fungsi asli uang. Berdasarkan kendala-kendala yang telah kita bahas tadi, tentunya masyarakat pada zaman dahulu itu menciptakan uang dengan fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi asli uang. Fungsi asli uang memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar atau medium of exchange. Yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account. Dan yang ketiga yaitu sebagai alat penyimpanan nilai atau store of value. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar medium of exchange. Maksud dari sebagai alat tukar ini merupakan yaitu uang dapat digunakan melalui transaksi atau pembelian apapun dengan mudah. Jadi teman-teman bisa melakukan pembelian atau transaksi dengan mudah dengan menggunakan uang. Kemudian yang kedua yaitu sebagai satuan hitung. Maksudnya yaitu uang dapat digunakan sebagai alat penunjuk harga atau nilai suatu barang atau jasa sesuai dengan kuantitas transaksi. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat penyimpanan nilai atau store of value. Maksudnya yaitu uang yang kita miliki saat ini dapat kita simpan dan kemudian dapat digunakan di lain waktu. Dan uang tersebut dapat digunakan sebagai simpanan harta yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Berikutnya, fungsi yang kedua yaitu fungsi turunan uang. Jadi, fungsi turunan ini ada 5. Yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran, yang kedua sebagai alat pembayaran utang, yang ketiga sebagai alat penimbun kekayaan, yang keempat sebagai alat pemindah kekayaan, dan yang
terakhir yaitu sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Nah, setelah teman-teman tahu apa saja fungsi uang tadi, maka kita akan lanjut ke jenis-jenis uang. Yang pertama yaitu jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Berdasarkan lembaga yang menerbitkan ada dua jenis uang. Yang pertama yaitu uang kartal dan yang kedua yaitu uang giral. Yang pertama yaitu uang kartal. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang diciptakan oleh sebuah bank Indonesia atau biasa disebut dengan bank sentral. Uang jenis ini menjadi alat pembayaran yang sah dan wajib diterima oleh semua masyarakat yang ada di Indonesia. Contoh dari uang kartal ini yaitu uang pecahan 1.000, 10.000, 50.000, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu uang giral. Uang giral adalah uang yang diciptakan oleh bank-bank umum dalam bentuk simpanan dan dapat digunakan untuk bertransaksi sewaktu-waktu. Contohnya yaitu sebagai cek, giro, travel check you, dan lain-lain. Yang kedua yaitu berdasarkan bahan pembuatannya. Berdasarkan bahan pembuatannya ada dua jenis uang. Yang pertama yaitu uang logam dan yang kedua yaitu uang kertas. Uang logam yaitu mata uang yang bahan pembuatannya terbuat dari logam seperti emas, perak, atau perunggu. Contoh dari uang logam ini yaitu uang pecahan 100, 500, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu uang kertas. Uang kertas yaitu uang yang bahannya terbuat dari kertas, baik yang diterbitkan oleh bank sentral atau yang diterbitkan oleh bank umum. Contoh uang kertas ini yaitu uang pecahan 10.000, 50.000, dan cek. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan nilainya. Berdasarkan nilainya ada dua jenis uang. Yang pertama yaitu uang bernilai penuh atau full gold money, dan yang kedua yaitu uang penuh yang representatif. Yang pertama yaitu uang bernilai penuh. Uang bernilai penuh adalah uang yang nilai bahannya sama dengan nilai nominal uang tersebut atau nilai penuh yang terdapat standar emas. Contoh dari uang tersebut adalah uang emas. Berikutnya yaitu uang penuh yang representatif atau representative gold money. Uang penuh yang representatif adalah uang yang nilai bahannya lebih kecil daripada nilai nominal uang tersebut. Pada contoh uang tersebut adalah nominal 10.000. Mungkin saja nilai bahannya hanya 500. Nah, setelah teman-teman udah menyimak pengertian secara fungsi dan jenis-jenis uang tadi, tentunya teman